Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel. Film ini bercerita tentang seorang pangeran yaitu Raghava yang diperankan oleh Prabhas dan istrinya Janaki yang diperankan oleh Kriti Sanon, atau mereka juga yang kita kenal sebagai Rama dan Sinta, yang diasingkan di dalam hutan belantara. Namun sang istri pada saat itu diculik oleh seorang raksasa bernama Rahwana, sehingga terjadilah peperangan yang sangat dahsyat dan penuh kehancuran. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sosok Rahwana, seorang iblis dan juga raksasa yang sudah bertapa memuja dewa selama bertahun-tahun. Akhirnya setelah sekian lama, Brahma datang dan mempersilahkan Rahwana mengajukan permohonannya. Awalnya saat itu Rahwana meminta agar ia bisa hidup abadi, namun permohonan itu ditolak oleh Brahma. Kemudian ia pun memohon agar kebal terhadap serangan dan selalu unggul di antara para dewa, makhluk surgawi, raksasa, dan semua makhluk buas lainnya. Namun ada satu yang Rahwana lupa. Ia tidak meminta unggul daripada manusia dan menganggap mereka semua sebagai makhluk yang lemah, sehingga Brahma pun mengabulkan permintaan itu. Dan ia kini berubah menjadi sangat sakti dengan memiliki 10 kepala yang menunjukkan bahwa ia memiliki kepandaian dalam Weda dan juga sastra. Beberapa tahun kemudian cerita berpindah pada putra mahkota kerajaan Ayodhya. Dia adalah Raghava atau avatar Wisnu. Sejak kecil Raghava selalu dilatih memanah dan berbagai budi pekerti, sehingga ia pun tumbuh menjadi kesatria ahli panah. Bahkan ia pun berhasil mendapatkan seorang istri yang sangat cantik bernama Janaki melalui sayembara memanah. Namun saat Raghava akan dinobatkan menjadi raja, masalah besar pun terjadi, di mana ibu tirinya Kekei menuntut janji Raja Dasarata yang akan mengabulkan dua permintaannya, dan liciknya ia pun saat itu meminta putranya Bharata untuk diangkat menjadi raja, sedangkan Raghava harus diasingkan selama 14 tahun. Mendengar permintaan itu, sang raja sangat marah. Namun di lain sisi, Raghava ternyata tidak ingin sang ayah ingkar janji, sehingga ia pun bersedia diasingkan selama 14 tahun di hutan. Dan di luar dugaan, istrinya Janaki serta adiknya Ses ikut menemaninya. Mereka pun tinggal di sebuah gua di hutan Vanpati di dekat sungai Godavari. Suatu hari Janaki dan Ses merasakan firasat yang aneh, dan benar saja kemudian datang sesosok iblis yang mencoba menangkap mereka. Ses kemudian membuat perisai pelindung yang mencegah para iblis untuk memasuki gua. Sementara di sisi lain, Raghava yang sedang bertapa juga mampu menghabisi iblis tersebut satu persatu. Beberapa hari kemudian, saat Raghava selesai mandi di air terjun, tiba-tiba muncul seseorang perempuan bernama Surpanaka. Surpanaka pun saat itu langsung jatuh cinta pada Raghava, dan tanpa basa-basi ia pun mengajaknya menikah. Namun karena sudah menikah, Raghava pun menolak ajakan tersebut secara halus. Akan tetapi karena Surpanaka sangat mencintai Raghava, ia pun mendatangi Janaki dan mencoba untuk membunuhnya. Untung saja saat itu Ses datang, ia pun melepas sebuah anak panah tepat mengenai hidung Surpanaka. Tak terima dengan semua hal itu, Surpanaka pun menemui kakaknya yang ternyata adalah Rahwana, penguasa kerajaan Alengka. Diketahui Rahwana sangat menyayangi adiknya, sehingga ia pun terkejut melihat keadaan adiknya yang terluka. Surpanaka lalu menceritakan jika ia jatuh cinta pada seseorang bernama Raghava, namun cintanya ditolak sia-sia hingga hidungnya terluka. Surpanaka juga mengatakan jika Raghava memiliki istri yang merupakan wanita tercantik di dunia bernama Janaki. Akan tetapi menurutnya Janaki tidak pantas tinggal di hutan, melainkan lebih pantas menjadi pendamping Rahwana yang gagah perkasa. Dan bila Rahwana berhasil merebut Janaki, bukan hanya keberuntungan, tapi ia juga berhasil membalaskan dendamnya. Suatu hari saat Raghava dan Janaki main di sungai, muncullah seekor rusa emas yang membuat Janaki sangat tertarik. Akhirnya, untuk menyenangkan sang istri, Raghava pun berusaha mengejar rusa tersebut. Saat sudah semakin dekat, Raghava pun terkejut karena ternyata rusa itu mampu berbicara memanggil nama Ses dengan suara mirip sepertinya.
Sontak Ses yang mendengar hal itu pun segera menyusul Raghav. Namun sebelum pergi, ia terlebih dahulu membuat garis pelindung untuk Janaki dan ia berpesan apapun yang terjadi, Janaki jangan sampai melewati garis tersebut. Sesampainya di tempat Raghav, ternyata rusa itu adalah seorang siluman. Dari situlah mereka berdua langsung bergegas kembali ke gua untuk memastikan keselamatan Janaki. Sementara Janaki saat itu didatangi oleh Rahwana yang menyamar sebagai seorang petapa. Namun karena Rahwana tidak dapat melewati garis pelindung yang dibuat oleh Ses, ia pun memancing Janaki keluar dengan pura-pura meminta sedekah. Dan ternyata apa yang dikatakan Surpanaka mengenai kecantikan Janaki benar. Sekali melihat saja Rahwana sudah jatuh cinta. Janaki pun saat itu membawa beberapa makanan, namun Rahwana tidak mau maju mengambilnya dan memancing Janaki untuk mengantarkannya langsung. Awalnya saat itu Janaki menolak, namun Rahwana berpura-pura akan pergi dan tak mau memberikan berkahnya untuk keluarga Janaki. Hingga akhirnya Janaki pun mau keluar dan ia masuk ke dalam perangkap Rahwana. Rahwana pun lalu membawa Janaki menaiki kelelawar raksasa, sementara Raghav dan Ses yang baru datang pun langsung mengejar mereka. Bahkan seekor burung raksasa bernama Jatayu juga mencoba untuk menyelamatkan Janaki, namun ia gagal. Sayapnya saat itu berhasil ditebas oleh Rahwana. Kemudian dalam kondisi sekarat, Jatayu pun mengatakan jika yang menculik Janaki adalah Rahwana. Lalu setelah itu Raghav pun kehilangan jejak kepergian Rahwana yang terbang jauh ke atas awan. Ses yang saat itu merasa sangat bersalah karena ialah yang bertugas untuk menjaga Janaki. Namun Raghav menenangkannya dan mengatakan jika semua itu sudah menjadi takdir. Mereka pun mengkremasi Jatayu. Untuk meninggalkan jejak, Janaki saat itu menjatuhkan kalungnya. Kalung itu pun ditemukan oleh seekor kera. Lalu kera itu pun menyerahkannya pada pemimpin kera bernama Sugriwa. Singkat cerita, Janaki pun telah sampai di kerajaan Alenka. Alenka adalah sebuah kerajaan yang sangat megah yang diciptakan oleh dewa kekayaan dunia. Sebelum Rahwana merebut kerajaan itu dari ayahnya, kedatangan Janaki membuat Surpanaka sangat senang. Sementara Mandori, istri Rahwana, nampak tidak begitu senang. Bukan karena ia takut Rahwana menikah lagi, melainkan ia takut dari dampak penculikan ini, di mana menurutnya sebentar lagi akan terjadi malapetaka besar dan kerajaan Alenka akan hancur karena mereka telah berani berurusan dengan Raghav yang bahkan para dewa saja takut kepadanya karena Janaki yang telah mereka culik adalah calon permaisuri kerajaan, sementara Raghav adalah pangeran masa depan kerajaan Ayodhya. Mandodari juga mengingatkan Surpanaka untuk bersenang-senang menghabiskan sisa hidupnya karena sebentar lagi malapetaka akan segera tiba di Alenka. Di lain sisi, Ses menyarankan Raghav untuk meminta bantuan tentara Ayodhya untuk menyerang kerajaan Rahwana. Namun Raghav berpendapat jika ia saat ini sedang masa pengasingan dan ia tidak akan melakukan hal itu. Tak lama kemudian datanglah sosok seorang nenek tua. Awalnya Ses ingin menghabisi nenek itu karena secara logika bagaimana mungkin orang biasa berkeliling tengah malam di hutan. Namun sikap berbeda ditunjukkan oleh Raghav yang memperlakukan nenek itu dengan baik, layaknya seorang ibu. Bahkan dia juga mau memakan makanan yang dibawa oleh nenek itu walaupun dia berasal dari kasta terendah. Setelah itu nenek itu pun berpamitan untuk pergi, namun tiba-tiba ia menceburkan dirinya ke dalam api dan berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita itu bernama Sabari. Ia membawa sebuah pesan penting, yaitu untuk menyelamatkan Janaki, Raghav harus meminta bantuan pada Raja Kera Sugriwa yang berada di Gunung Rismuka. Kejadian itu pun diam-diam ternyata disaksikan oleh Hanuman, di mana ayah selama ini juga sangat menantikan untuk bertemu dengan Raghav yang diyakini sebagai awatara Wisnu. Keesokan harinya, Hanuman menyamar sebagai seorang petapa. Ia mengatakan agar Ses dan Raghav kembali ke asalnya saja. Mendengar hal itu, Ses sangat marah, sementara Raghav hanya tersenyum dan memeluk Hanuman karena ia tahu sosok di depannya adalah Hanuman. Setelah itu, Hanuman pun meminta maaf dan menjelaskan penyamarannya ini ia lakukan hanya untuk memastikan jika yang di depannya adalah benar-benar Raghav. Setelah itu, mereka pun lalu menemui Raja Kera Sugriwa. Sugriwa memberikan biji kalung Janaki yang sempat ditemukan oleh anak buahnya. Lalu ia juga dengan senang hati bersedia untuk membantu Raghav. Namun Sugriwa bingung karena saat ini ia tidak memiliki kerajaan maupun pasukan. Hal itu karena semuanya telah direbut oleh kakaknya yang bernama Subali. Ia bisa saja melawan kakaknya itu. Namun Sugriwa tahu kakaknya sangat licik sehingga ia pasti akan selalu kalah. Mendengar hal itu, Raghav mengatakan jika ia akan membantu Sugriwa jika memang kakaknya berbuat licik. Singkat cerita, Raghav menemani Sugriwa menemui Subali untuk melakukan duel adu kekuatan.
Saat itu Subali menggunakan senjata terlarang sehingga membuat Sugriwa kesulitan. Lalu saat sebuah bangunan akan roboh, Sugriwa mencoba menahan bangunan itu untuk menyelamatkan kera di dalamnya. Namun di sini kelicikan Subali kembali terlihat, di mana ia memanfaatkan hal itu untuk terus menyerang Sugriwa. Melihat perjuangan Sugriwa, Raghava pun sangat kagum dan sesuai janjinya karena Subali berbuat curang, Raghava pun memanahnya hingga tiada dan Sugriwa pun kembali dinobatkan menjadi Raja Kera yang sah. Sementara itu Janaki hidup dengan sangat menderita, bukan karena Rahwana tidak memberinya fasilitas, justru Rahwana memberinya makanan yang terbaik. Namun Janaki menolak hal itu dan ia menghabiskan setiap harinya dengan menangis. Hal ini pun membuat Rahwana bingung harus apa lagi, karena meskipun ia jahat, tapi cintanya pada Janaki benar-benar setinggi langit. Bahkan selama di istana, Rahwana sama sekali tidak pernah menyentuh ataupun berbuat hal yang tidak sopan pada Janaki. Namun Janaki selalu menolak cinta Rahwana mentah-mentah. Rahwana pun berbincang dengan adiknya Wibisana mengenai cintanya yang selalu ditolak. Dia juga menyadari jika menculik Janaki adalah kesalahan fatal, namun Rahwana sendiri tidak mau mendengarkan nasihat Wibisana untuk melepaskan Janaki karena ia sangat mencintainya. Di sisi lain, Raghava saat itu menyusun rencana. Ia pun mengutus sebuah tim yang dipimpin oleh Hanuman untuk memata-matai Alengka. Ia juga memberikan cincin pada Hanuman untuk diperlihatkan pada Janaki. Di tengah perjalanan, Hanuman bingung karena mereka tidak bisa melewati lautan. Namun Raja Beruang bernama Jembawan menyuruh Hanuman untuk mengingat masa kecilnya yang pernah menelan matahari karena lapar. Oleh karena itu, bagaimana mungkin kera yang diberkahi dewa dengan kekuatan petir api dan terekaman elang tidak mampu melewati lautan? Akhirnya setelah itu, Hanuman pun membesarkan dirinya, lalu ia melompat dan mampu melesat menyeberangi lautan, hingga akhirnya sampai di Alengka tanpa diketahui musuh sama sekali. Singkat cerita, Hanuman berhasil menemui Janaki. Ia menyampaikan jika saat ini Raghava sedang berusaha untuk menyelamatkan Janaki. Janaki pun saat itu merasa sedih karena pasti Raghava menderita setelah kepergiannya. Tak lama kemudian prajurit Rahwana pun tiba. Namun mereka semua dengan mudah mampu dikalahkan oleh Hanuman. Kemudian datang Indrajit, anak dari Rahwana, yang terkenal memiliki ilmu yang cukup sakti dan dengan mudah ia pun mampu menangkap Hanuman. Hanuman lalu dibawa ke hadapan Rahwana. Awalnya mereka mengira Hanuman adalah mata-mata, namun Hanuman mengatakan jika dirinya merupakan utusan resmi dari Pangeran Ayodhya. Akhirnya, dari situ Hanuman pun tidak bisa jadi dihukum. Namun Rahwana menyuruh Indrajit untuk memotong ekor Hanuman sebagai pelajaran. Indrajit pun membakar ekor Hanuman. Namun karena Hanuman memiliki sifat kera yang terkenal nyeleneh, sehingga membuat Indrajit kesal dan menendangnya. Namun siapa sangka hal itu malah membuat situasi semakin kacau. Hanuman terbang ke sana kemari dan api di ekornya pun membakar beberapa bangunan. Setelah itu Hanuman kembali menemui Janaki dan mengajaknya untuk pergi. Namun saat itu Janaki menolak karena ia ingin Raghava datang untuk menyelamatkannya, sekaligus menumpas kejahatan Rahwana yang telah berani untuk menculiknya. Janaki pun lalu memberikan gelangnya sebagai bukti jika Hanuman telah berhasil menemui Janaki. Kedatangan Hanuman sudah ditunggu-tunggu oleh Raghava dan pasukannya di pinggir laut. Saat itu Hanuman memberikan gelang Janaki dan mengatakan pesan Janaki agar Raghava menyelamatkannya sebelum Rahwana berbuat hal yang tak diinginkan. Raghava yang mendengar hal itu pun langsung mencari cara untuk menyeberang lautan menuju Alengka. Ia sangat bingung bagaimana cara membangun jembatan untuk menuju ke arah sana, karena kalau semua batu di bumi digunakan pun tak akan cukup untuk membangun jembatan itu. Akhirnya ia pun berdoa pada Dewa Laut, namun Dewa Laut malah menyiram tubuh Raghava. Hal ini pun membuat Raghava marah dan berniat menggunakan senjata Brahmastra untuk menghukum laut. Namun tiba-tiba laut itu pun memohon ampun. Laut juga berjanji ia akan membantu Raghava dimanapun para pasukannya, cukup hanya melemparkan batu ke laut saja sambil menyebut nama Raghava, maka laut akan menahan air batu itu tetap mengapung dan mereka dapat menyeberang. Malam harinya adik Rahwana, Wibisana dan sang istri mendatangi Raghava. Hal itu ia lakukan karena ia tidak mau kerajaan Alengka hancur. Wibisana juga menyadari jika Rahwana telah melakukan kesalahan sehingga ia pun berniat untuk bergabung dengan Raghava.
melawan Rahwana dengan syarat mereka tidak menyakiti dan menghukum rakyat Alengka yang lain. Mendengar hal itu, Raghava pun setuju karena memang ia juga tidak akan menghukum rakyat yang tidak bersalah. Bahkan Raghava berjanji setelah ini ia akan menjadikan Wibisana sebagai Raja Alengka yang baru. Di sisi lain, Rahwana mendapat informasi jika pasukan Raghava sudah mulai menyeberang lautan dan memasuki wilayah Alengka. Kemudian ia pun mengutus mata-mata untuk mengetahui jumlah kekuatan pasukan Raghava, di mana mata-mata itu menyamar sebagai Wibisana dan Wibisana yang asli pun diikat. Namun Raghava bukanlah orang bodoh yang mudah dikelabui. Raghava kemudian mengirim utusan ke Alengka dengan membawa mata-mata Rahwana yang tertangkap. Ia mengutus Anggada, anak Sugriwa. Anggada pun saat itu memberikan ultimatum jika Rahwana harus mengembalikan Janaki sebelum matahari terbit. Namun apabila hal itu tidak dilakukan, maka Rahwana harus bersiap-siap untuk menyambut kematiannya. Terlihat saat itu Raghava dengan seluruh pasukannya sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Lalu tak lama kemudian Rahwana datang dan membawa Janaki dengan kondisi terikat. Entah apa saat itu yang direncanakan Rahwana, secara tiba-tiba ia melepaskan Janaki. Lalu Janaki pun bergegas lari ke arah Raghava dan disambut oleh Raghava yang sangat merindukannya. Namun tiba-tiba Indrajit saat itu langsung menangkap Janaki dan ia pun menghabisinya. Hati Raghava saat itu pun sangat hancur. Tiba-tiba Janaki tertawa dan ternyata itu adalah anak buah Rahwana. Rahwana sengaja mengerjai dan mempermalukan Raghava. Hal itu membuat Raghava, Hanuman, Ses, dan Sugriwa sangat marah. Mereka semua lalu mengejar Rahwana, namun ternyata semua itu adalah jebakan di mana mereka tiba-tiba dikepung oleh pasukan Rahwana, kemudian diserang oleh Indrajit dengan kecepatan kilat. Setelah serangan sebelumnya gagal mengenai Raghava, Indrajit mengeluarkan kekuatan ular. Namun saat itu, Ses mengorbankan dirinya untuk melindungi Raghava. Saat kondisi Ses sekarat, bodohnya Indrajit bukan terus menyerang mereka, malah ia membalikan ancaman Anggada yang sebelumnya, yaitu agar Raghava dan pasukannya meninggalkan Alengka sebelum fajar menyingsing, atau kalau tidak nyawa mereka semua dalam bahaya. Ses terlihat kondisi saat itu sedang sekarat. Wibisana mengatakan jika sebenarnya kondisi Ses ini masih bisa diselamatkan, di mana ada sebuah penawar bernama Sanjipanin di Gunung Dronagiri. Akhirnya Raghava pun mengutus Hanuman untuk mengambil obat tersebut. Namun karena Hanuman merasa jika perang belum dimulai dan ditakutkan nantinya akan banyak prajurit yang membutuhkan obat itu, ia pun membawa semua tanaman itu beserta dengan gunung-gunungnya. Akhirnya berkat bantuan Wibisana dan istrinya yang meracik obat, Ses pun dengan sekejap dapat pulih seperti sedia kala. Setelah itu, Raghava mulai menyusun strategi penyerangan ke istana, dan dari Wibisana ia pun mendapat banyak informasi. Mulai dari tata letak istana, kelemahan pasukan, dan celah-celah yang bisa mereka manfaatkan. Akhirnya diputuskanlah jika serangan akan dilakukan dari 3 arah, di mana Ses ditugaskan untuk menghabisi Indrajit saat melakukan ritual di kolam emas. Karena saat di dalam danau itulah kekuatan Indrajit yang sangat sakti akan hilang. Kemudian Raghava pun menyemangati untuk membangkitkan pasukannya. Lalu setelah itu penyerangan pun dimulai. Ses yang sudah mengetahui kelemahan Indrajit menarik Indrajit ke dalam danau emas. Lalu saat kekuatannya hilang, ia pun langsung menghabisinya. Sementara itu Hanuman saat ini sedang bertarung dengan salah satu prajurit terbaik Rahwana bernama Kumbakarna. Awalnya Hanuman saat itu kewalahan, hingga kemudian Raghava datang dan berhasil menghabisi Kumbakarna dengan panahnya. Kini tinggal Rahwana. Saat itu Mandodari sangat mengkhawatirkan suaminya, namun Rahwana yang merasa telah diberkahi kekuatan dewa dan tidak akan mampu dikalahkan oleh dewa maupun siluman, dia pun langsung menuju arena peperangan. Rahwana langsung mengerahkan pasukannya, namun semua itu berhasil diatasi oleh Hanuman.
Akhirnya Raghav kini berdua langsung dengan Rahwana, dan terlihat Rahwana benar-benar sakti. Semua panah Raghav pun tak bisa menyakiti Rahwana karena ia memiliki banyak jurus dan kekuatan. Bahkan Raghav dianggap bagaikan semut di hadapan Rahwana. Saat kondisi terdesak, Hanuman berhasil menyelamatkan Raghav, namun bagaimanapun kejahatan tidak akan pernah menang. Tiba-tiba muncullah suara Dewa Brahma dan Raghav pun memanfaatkan momen itu untuk menggunakan senjata pamungkasnya, Brahmastra, senjata mematikan yang diciptakan Dewa Brahma untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan juga dharma. Akhirnya setelah itu Janaki berhasil diselamatkan dan Alenka juga terbebas dari raja yang kejam. Selain itu, masa pengasingan juga telah berakhir. Raghav kemudian kembali ke Ayodhya dinobatkan sebagai raja dan Janaki sebagai permaisuri kerajaan. Lalu setelah itu, film pun selesai.